Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau memperbaiki setrika merek Philips klasik 350 watt. Jadi kalau kita perhatikan dia ada yang bunyi di dalam, ada yang patah artinya. Kemudian ini gagalnya juga sudah oblak. Nah, terus kita coba nyalakan. Lampunya pun tidak mau menyala, artinya mati total. Ini sebaiknya kita bongkar dulu. Ini menggunakan obengnya obeng bintang ya. Ini kalau nggak punya obeng bintang nggak usah bersedih hati, bisa diakali dengan menggunakan tespen obeng min. Kita ukur, ini saya kecilin ini ujungnya sedikit. Nah, tinggal dibuka seperti ini. Daripada kita harus mencari-cari obeng bintang, kalau nggak punya bisa menggunakan obeng min atau ini tespen yang udah rusak. Ini kepala bautnya seperti ini. Kita buka semuanya, baru kita cek. Setelah bautnya terbuka, bisa kita lepas begini. Dan ada baut satu lagi, ini perlu dibuka juga. Ini obeng biasa, ini pakainya obeng biasa, pakai obeng plus. Kalau ini yang barusan plus, ini yang bintang. Jadi kalau yang bintang ini kita setel, kita perkecil sedikit ujung obengnya supaya dia pas, ngepres di pojok yang berlawanan sini dan sini. Jadi dia bisa bergerak dengan kuat. Sekarang kita lepaskan pemutarnya, pengatur panasnya. Nah, sekarang kita buka lagi bautnya. Nah, jadi sekarang sudah kelihatan. Ternyata yang penyebab oblaknya adalah ini. Kita lepas dulu. Ini bautnya masih bagus, tapi yang di baut ini dudukannya sudah pecah tengahnya. Ini mengakalinya cukup simple, tinggal kita kasih semacam plat yang tengah, dikasih lubang tengah untuk baut ini, atau dikasih ring yang agak besar sehingga dia bisa mengunci. Sekarang kita buka semua dulu, kita cari tahu apa yang menyebabkan dia bunyi kelotak-kelotak di dalam. Ini karena bautnya lebih besar, kita menggunakan obeng yang lebih besar, dan ini cukup keras, lengket bautnya sama lubang bautnya. Nah, setelah itu kita bisa melihat sisi dalamnya. Ini perlu juga kita lepaskan supaya lebih mudah. Ini harus diingat-ingat posisinya ya. Ini ground, ini merah, ini putih, nanti biar nggak salah masang.
Kalau masalah masang antara merah dan putih tidak menjadi masalah, tapi kalau yang salah masang kuning disambung ke putih, nah ini nantinya bisa short, bukan short, jadi bodinya bisa nyetrum, karena seharusnya ground itu tidak ada arus, tapi kalau salah nyambung kabel ground ketemu di salah ke merah atau ke putih, nah itu bisa ada arus di bodinya ini. Nah ini kan bisa nyetrum, cukup bahaya. Nah ini kita lepas dulu. Ini dia dalamnya. Ini baut ini mengunci tutup logam ini. Nah ini dia yang pecah, ini plastiknya ini sudah hancur. Ini dia, lubangnya sudah besar, seharusnya dia ngepres sama lubang baut seperti ini, tapi dia ini sudah besar. Nah ini kita kali nanti pakai plat atau pakai ring yang besar. Sekarang kita buka dulu. Ini seperti ini dalamannya. Kita lihat ada yang bunyi, kita buka aja. Ini kita lepas saja. Ternyata yang punya kelotek-kelotek itu ini dia, ada baut di sini. Ini dia. Sekarang sudah terbuka semua, kita bisa melihat otomatisnya. Kita coba nyalakan. Ini sudah terkonek, tapi dia ternyata nempel terus, tidak mau lepas. Jadi ini asalnya terlalu panas. Dilihat tuh dia, antara pin ini dan pin ini nempel terus, padahal di posisi dikecilin, dimatikan, dia tetap nempel. Artinya dia terlalu panas sehingga dipastikan fuse-nya putus. Fuse-nya ada di sini. Fuse ini tujuannya kalau di sini error, otomatis fuse ini putus. Kenapa? Ini kalau terlalu panas otomatis ampernya membesar, sedangkan fuse ini ukurannya kurang lebih 10 ampere saja, sehingga sini kalau terlalu panas otomatis dia yang putus untuk menyelamatkan supaya tidak terbakar. Sekarang kita lepas fuse-nya untuk kita ganti dan kita perbaiki otomatisnya. Otomatisnya kita coba lepaskan dulu dia. Kita tekan ke bawah. Ini kita tekan ke atas. Nah, ini caranya kita putar ini. Ada setelan batu putih ini di bawah ini. Dia kalau diputar ke kanan, batunya dorong ke bawah. Kalau kita putar ke kiri, batunya naik ke atas. Nah, sekarang kita setel sampai dia lepas. Jadi cara nyetelnya, dia posisinya di paling kecil, diputar ke kiri, kemudian kita ini putar ke arah kanan, putar ke kanan searah jarum jam. Ini baut kecil ini untuk menyetel tinggi rendahnya batu ini. Kita putar ke kanan, ininya jangan sampai ke bawah.
Nah sekarang posisinya sudah terlepas dia, pin ini dan pin ini sudah terlepas. Coba kita putar untuk ke kanan untuk menyatukan kembali. Nah terus kita putar ke kiri untuk matikan. Nah sekarang dia sudah bisa hidup seperti sedia kala, sudah bisa hidup dan bisa mati. Nah udah. Tapi kalau terlalu turun batunya, dia belum panas sudah lepas. Nah ini kalau terlalu turun kita putar lagi, kebalikannya putar ke kiri sedikit. Nah sekarang kita coba lagi. Nah buka sedikit langsung nyatu, tutup. Nah sekarang sudah normal, sudah oke. Sekarang kita ganti fuse-nya. Ini dia fuse-nya. -240 derajat Celcius. Dia itu putus di panasnya 240 derajat Celcius, dia bisa putus. Dia ada tulisannya di sini. Jadi kalau panasnya udah melebihi 240 derajat Celcius, dia otomatis putus. Artinya ini kemarin setrikaan ini sangat panas, melebihi panas 240 derajat karena dia connect terus sehingga dia yang putus. Sekarang ini kita ganti dengan ukuran yang ini 240 derajat Celcius. Jadi kita ganti yang sama. Jadi setelah kita ganti, kita pasang kembali berkabelannya, dan jangan lupa ini dibaut dengan kencang supaya dia nempel benar ke sisi elemen pemanasnya ini. Jadi bius yang kita ganti tadi harus dibaut kencang, dijepit dengan kencang supaya benar-benar nempel. Sekarang kita pasang kembali tutupnya. Ini sudah kita baut satu, dan ini untuk mengakali yang jengat tadi. Nah kita kasih ring seperti ini. Nah ini dia lebih besar. Terus kita bautnya kita ganti yang lebih panjang sedikit supaya dia nyampe untuk menguncinya. Nah sekarang kita coba. Coba kalau enggak kita balik. Nah dia bisa kencang. Nah dengan cara ini sudah tidak jengat lagi, dia sudah kuat. Sekarang kita pasang kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah terpasang semua, dan ini kita lepas tadi ganti, ditambahin ring juga untuk jaga-jaga, jadi sudah kokoh.
dan kabel-kabelnya juga sudah terpasang semua. Ini lampu indikatornya juga udah di tempatnya. Sekarang tinggal kita tutup untuk kita pakai, untuk kita coba. Ini sekarang posisinya sudah nyala, kita matikan. Mati, kita putar lagi, nyala, mati, nyala. Kita nyalakan dulu biar panas untuk kita tes. Ini kain basah, kita gosok. Itu dia keluar kabut. Nah, berarti sudah berhasil. Cukup sekian dulu kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.